nama saya Vincentius Datan Balamakin, NIM 2008-30093 dari Universitas Merdeka Malang, Fakultas Teknologi Informasi, Prodi S1 Sistem Informasi, dan kedua teman saya. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Fidel Lamere, NIM 2008-105, Fakultas Teknologi Informasi, Prodi S1 Sistem Informasi. Nama saya Muhammad Rensa Reza, NIM 2008-3113, Fakultas Teknologi Informasi, Prodi S1 Sistem Informasi. Nah, oke, baik. Pada kali ini kami akan membahas tentang command prompt jaringan. Nah, di sini kita dulu masuk ke command prompt-nya. Nah, untuk yang pertama kita akan coba untuk ping. Untuk ping sendiri berfungsi untuk mengirimkan paket data berupa request dalam satuan bit ke host atau komputer yang lain untuk mengetahui apakah komputer tersebut terkoneksi dalam jaringan yang sama. Ping pada dasarnya digunakan sebagai alat troubleshoot jaringan untuk mengetahui status host remote. Nah, di sini kita akan ping ke salah satu host. Selanjutnya ping untuk kedua ini tersambung ya. Nah, selanjutnya kita akan ping siapkan strip N5. Nah, untuk strip N5 sendiri ini untuk ping remote host sebanyak 5 kali. Ini. Nah, selanjutnya ping shellcat strip T. Nah, untuk strip T sendiri untuk ping remote host terus menerus sampai ada perintah stop dari host. Nah, jadi sini kita akan stopkan ini ping remote host ini. Nah, cara teman-teman bisa menekan tombol kontrol tambah C. Nah, selanjutnya kita akan ping shellcat Nah, untuk strip 100 sendiri ini untuk menentukan besar buffer size yang dikirim ke remote host. Standarnya 32 byte. Nah, untuk pingnya sampai di situ dulu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang IV config atau IP config. Nah, untuk IV config dan IP config sendiri digunakan untuk mengecek konfigurasi jaringan yang ada pada komputer kita. Nah, untuk perintah IV config ini dipakai di Linux, sedangkan IP config dipakai di Windows. Ya, IP config. IP config. Maaf. IP config. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan informasi konfigurasi koneksi, misalnya hostname, primary DNS, tipe internet adapter LAN. IP config.
enter. Nah, selanjutnya kita akan menghapus DNS chat. IP config strap hapus. Nah, ini sudah sukses untuk menghapusnya. Nah, selanjutnya kita akan menghapus semua koneksi IP address-nya. Cara IP config enter. Nah, selanjutnya kita akan membuat IP address baru untuk adapter tertentu. IP config Nah, selanjutnya kita menampilkan DNS chat. Config DNS enter. Nah, selanjutnya kita akan melakukan refresh DNS dan meregis kembali koneksi DNS-nya. IP config Nah, selanjutnya kita akan menampilkan informasi DHCP class. IP config kasih show class. Nah, untuk yang terakhir kita akan mengubah DHCP class ID-nya. IP config set class. Nah, jadi untuk IV config dan IP config-nya sampai di sini. Jadi untuk pengertian dari IV config dan IP config-nya, IV config untuk Linux dan IP config untuk Windows. Nah, berikutnya kita akan mengenalkan netstate. Nah, untuk netstate sendiri digunakan untuk monitoring jaringan dan informasi yang terkait dengan koneksi port, antara lain alamat IP yang terhubung, status koneksi, dan aplikasi yang digunakan. Nah, bisa ketikkan net enter. Kita tunggu sekejap. Nah, selanjutnya kita akan mengetikkan hasil tes netstate. Nah, untuk netstate strap A ini sendiri untuk menampilkan seluruh koneksi dan port yang digunakan. Nah, berikutnya kita akan netstate Nah, untuk netstate strip E ini sendiri, nah ini untuk menampilkan statistik yang diterima, data yang diterima atau dikirim oleh internet atau niche yang aktif.
Nah, berikutnya kita netstat n. Nah, untuk netstat strip n ini sendiri, ini untuk menampilkan alamat host dan port dalam format angka. Nah, selanjutnya kita netstat untuk nested strip S ini sendiri untuk menampilkan statistik per protokolnya. Nah, selanjutnya kita netstat R. Untuk netstat strip R ini untuk menampilkan route table. Nah, selanjutnya yang terakhir kita masukkan perintah netstat strip T. Nah, baik, untuk netstat strip T ini sendiri untuk menampilkan kembali statistik yang telah dipilih tadi. Jadi untuk TCP atau Transmisi Control Protocol adalah salah satu jenis protokol yang memungkinkan sekumpulan komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data di dalam suatu jaringan. Sedangkan UDP User Telegram Protocol adalah salah satu protokol lapisan transport TCP atau IP yang mendukung komunikasi yang tidak handal tanpa koneksi antara host dan host dalam jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mengetikkan CLS. Nah, berikutnya kita akan membuat telnet. Nah, untuk telnet sendiri digunakan untuk sebuah tool pada command line yang dibuat untuk melakukan remote server melalui command prompt. Nah, di sini saya akan membuat telnet. Nah, di sini muncul tampilannya gagal karena saya tidak mempunyai hak akses untuk ke ini masyarakat umum. Nah, selanjutnya Nah, untuk trackernya sendiri adalah perintah untuk melihat jalan mana yang dilalui oleh suatu paket data dalam jaringan. Route yang ditampilkan adalah daftar interface router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Enter. Nah, berikutnya kita akan NS lookup. Nah, NS lookup sendiri untuk mengetahui alamat IP address dari nama domain yang dituliskan. Nah, sini NS lookup.
Nah, selanjutnya kita akan route. Untuk route sendiri, perintah ini digunakan untuk membuat jalur baru pada komputer ke suatu jaringan, biasanya pada LAN atau WAN. Kemudian untuk mengetahui proses lalu lintas jaringan Anda, untuk mengetahui informasi jalur host, gate aware, dan network Anda untuk paket yang akan dikirim dengan perintah route print. Oke, baik, sekian dulu pembahasan tentang command prompt jaringannya.